Pria paruh baya ini bernama Sean. Ia adalah seorang suami sekaligus ayah dari dua putri remaja yang cantik. Dulunya, Sean seorang marinir, dan setelah pensiun, ia menjalani usaha peternakan. Sebagai ayah, ia mulai menerapkan aturan-aturan ketat untuk kedua putrinya. Namun, aturan itu sering dianggap berlebihan, sehingga mereka merasa kebebasannya terlalu dibatasi. Sampai suatu hari, putri bungsunya yang bernama Lake nekat kabur dari rumah tanpa pamit. Sialnya, sudah 3 hari ia tak memberi kabar. Kecemasan keluarga pun memuncak ketika sebuah pesan suara masuk. Suara Lake terdengar lirih, penuh penyesalan, seakan sedang dalam masalah besar. Dad, I'm so sorry I screwed up. I'm in trouble. Please, help. Tak tinggal diam, Sean segera mencari informasi keberadaan anaknya. Dari berbagai sumber, diketahui mobil Lake terakhir terlihat di jalan raya Texas menuju Meksiko. Ia langsung bergerak ke sana dan menemukan mobil putrinya di sebuah tempat penumpukan mobil bekas. Kondisinya utuh, tapi hanya ada satu petunjuk. Sebuah kacamata milik sahabat Lake. Sean segera melapor ke polisi Meksiko. Namun saat kembali ke TKP bersama dua petugas bernama Montoya dan Sandoval, mobil itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Alih-alih membantu, kedua polisi itu malah menuduh Sean berbohong dan menyuruhnya pergi. It was right here. You should go home, Mr. Beckwith. This is no place for you. Officer Sandoval here will escort you back to the border. Pulang ke rumah, Sean disambut dengan sikap dingin putri sulungnya, Lauren, yang menilai ayahnya gagal melindungi keluarga. Hatinya hancur, tapi ia hanya bisa diam dihantui rasa bersalah. Lauren? What? You promised to keep us safe. You didn't. Get out. Untungnya, sang istri Susan tetap setia menenangkan dan memberi semangat. Di momen itu, Sean mulai curiga Montoya dan Sandoval terlibat dalam hilangnya Lake, sehingga ia memutuskan melapor ke kantor konsulat. You told the police. Yeah. They're in on it. I know. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke konsulat, seorang sahabat lamanya datang. Ia bernama Max, mantan rekan militer Sean di pasukan khusus. Max menawarkan bantuan untuk mencari Lake. Sean terharu dengan kepeduliannya, tapi menolak halus. Ia tahu Max adalah tentara yang brutal di masa lalu, dan Sean tak ingin melibatkan rekannya dalam masalah berbahaya ini. I really appreciate that, brother. You let me know if you change your mind. Sesampainya di konsulat, Sean bertemu Mr. Marcus Dobson, konsul jenderal. Dari sana, ia baru tahu bahwa Lake tidak pergi sendirian, melainkan bersama seorang temannya bernama Billy. Sean juga menceritakan kecurigaannya terhadap polisi Meksiko. She's my daughter. Dobson lalu mengungkap hal yang lebih mengerikan. Ada sebuah kartel dipimpin mantan tentara bayaran bernama Victor Garza, penguasa yang paling ditakuti di Meksiko. Dobson berharap Lake dan Billy tidak jatuh ke tangan kartel itu, karena jika benar, peluang mereka untuk selamat hampir mustahil. You're playing with fire. Rasa penasaran Sean makin besar. Ia bertanya, seberapa besar bahaya Garza? Dengan wajah serius, Dobson menceritakan sederet kekejaman yang pernah dilakukan Garza. Salah satunya pembantaian kejam terhadap seorang kepala polisi jujur beserta istri dan keempat anaknya. 6 months ago, a tough-talking new police chief got himself elected. Later that day, a truckload of gunmen blasted into his house in broad daylight. They killed him. Kabar hilangnya Lake pun dengan cepat menjadi berita utama di berbagai media. Putri mantan kolonel menghilang di perbatasan Texas, Meksiko. 2 South Texas girls are missing in Mexico. Lee Beckwith and Billy Langenkamp both. Whoever you may be with, I'll find you. Di saat yang sama, di kediaman Victor Garza,
sosok kartel paling ditakuti di Meksiko, ia sedang menonton berita tentang Sean dan keluarganya. Saat itulah Victor baru sadar, gadis yang ada di tangannya ternyata putri dari seorang mantan kolonel Amerika. Hal itu jelas membuatnya gelisah, karena berurusan dengan tentara Amerika bisa merusak hubungan bisnisnya dengan kolega di sana. Victor pun segera menyeret dua polisi yang terlibat dalam penculikan Lake. ¿Entiendes? ¿Qué hiciste? Yaitu Montoya dan Sandoval. Sandoval tewas di tangannya, sementara Montoya yang ketakutan hanya bisa mengangguk setuju ketika diperintahkan untuk membunuh Sean agar nyawanya selamat. Gracias, señor, gracias. Gracias, señor, gracias. Gracias, señor. Tak berhenti di situ, Victor memerintahkan adiknya, Carlos Garza, untuk membawa pasukan tentara bayaran menyerang rumah Sean di Texas. Así va a ser, hermano. Siempre he confiado en ti y me haces orgulloso. Sementara itu, Sean yang sedang berada di peternakan, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia pun bersiap dengan senapan panjangnya. Benar saja, beberapa mobil berisi pasukan Carlos mendekat ke rumahnya. Sean segera menyuruh istri dan putrinya bersembunyi di lantai atas. Upstairs, get my gun in the office. Sean, what's going on? Pertempuran pun pecah. Tembakan saling bersahutan, hingga sheriff setempat bernama Jevins yang mendapat laporan dari warga datang ke lokasi. We have reports of automatic gunfire at the Beckwith. Sheriff Riggins to dispatch, over. ¿Cuál es el problema? Es la policía, coronel. Namun perlawanan itu memakan korban. Sheriff Jevins tewas dan Sean hanya bisa menyelamatkan istri serta putrinya dengan kabur menggunakan mobil. Carlos mengejar, tapi satu persatu anak buahnya berhasil dilumpuhkan oleh Sean hingga tersisa dirinya. She's okay. I've got her. Meski sekarat, Carlos tetap arogan, menolak memberitahu keberadaan Lake, membuat Sean semakin marah. My daughter, where is she? I don't f***ing know! My daughter. Out here. I won't. Akhirnya Sean mendapatkan informasi di mana putrinya disekap. Ia lalu meminta istri dan putrinya yang sulung pergi ke tempat aman. Gonna get Lee. Kali ini, ia juga menghubungi Max, sahabat lamanya yang dulu pernah menawarkan bantuan. Sean sadar, ia tak bisa melawan sendirian. Tak lama kemudian, Max datang dengan perlengkapan senjata lengkap. Let's go. Mereka pun bergerak menuju markas Victor. Pertempuran berlangsung sengit. Max dan Sean menebus masuk, satu persatu anak buah Victor tumbang. A cualquiera de mis hombres están atacando mi hacienda. Suara tembakan menggema hingga ke seluruh gedung. Victor yang terkenal bengis itu kini justru gemetar ketakutan. Victor yang terkenal bengis itu kini justru gemetar ketakutan. Wajahnya pucat saat Max dan Sean menodongkan senjata tepat ke arahnya. What do you want? You remember me?
Grab me. Where? Mereka kemudian menemukan Lake bersama sahabatnya, Billy. Keduanya berhasil diselamatkan. ¿Dónde están las muchachas? Sementara itu, sisanya Sean serahkan kepada Max. Take your time. No. For your sake. Dan seperti yang sudah dikenal, Max punya cara brutal untuk menghabisi lawannya. Ia menyiksa Victor dengan cara yang sangat kejam hingga akhirnya mengeksekusinya. Keesokan paginya, Max bahkan meninggalkan kepala Victor di pinggir jalan sebagai tanda berakhirnya kekuasaan sang kartel. Sean akhirnya kembali berkumpul dengan keluarganya. Meski perjalanan itu penuh luka dan kehilangan, perlahan kedua putrinya mulai kembali menerima sosok ayah yang selama ini terasa keras, namun sebenarnya rela berkorban demi mereka. Dan di titik itulah, cerita pun berakhir.